Ahok adalah korban politisasi identitas Al-Anies, dan jangan mimpi Anies akan bisa gunakan lagi politik identitas. Ayo, jurus apa lagi yang Anda mainkan? Masalah dengan KPK, Anies lebih banyak. Masalah mangkrak, Anies lebih mangkrak. Masalah ideologi, Anies lebih nggak jelas. Selamat malam untuk para penonton Al-Fatah Official. Ya, kalau hari kemarin Anies itu diantitesakan oleh Partai Nasdem. Dengan siapa? Dengan Pak Presiden Jokowi. Ya, jadinya seolah Anies itu kebalikan daripada Pak Jokowi. Tapi kok senang ya? Kan masyarakat jadi cengikikan ini. Coba sekarang gimana perasaannya dikatakan sebalik daripada orang yang tidak berprestasi. Ya berarti kita kan berprestasi kan, kebalikannya. Sekarang yang kedua, gimana perasaannya diumpamakan dengan orang yang baik di sebaliknya. Tapi kok Anies ini senang ya. Nah, kemudian Partai Nasdem yang mengantitesakan Pak Anies dengan Pak Presiden Jokowi. Ya, di mana Pak Presiden Jokowi itu dikenal dengan tidak banyak bicara, kemudian dekat dengan rakyat, kemudian tidak pemarah, tidak dendam. Ini kan kebalikan daripada Pak Anies. Kalau seperti ini, Anies itu seperti apa ya di matanya Nasdem? Dan kabar yang membuat saya menjadi agak meriang dari Nasdem ini adalah itu merupakan ketua DPP Partai Nasdem dipecat akibat mengantitesakan Anies dengan Pak Jokowi. Terkait dengan hal ini, saya jadi ingat sama Pilkada DKI Jakarta. Anies itu musuhnya itu sebenarnya adalah Ahok. Nah, yang dia gunakan berpolitik itu adalah politik identitas. Dan Ahok saudara kita dari etnis Tionghoa. Dan saat pidato perdana Anies Baswedan yang mengenai kontroversi yang menyinggung saudara kita dari etnis Tionghoa terkait dengan penggunaan kata pribumi yang digunakan saat pidatonya. Lebih jelasnya silahkan ditonton videonya ini. Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta selama ratusan tahun, betul tidak Silen? Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik sea telor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota. Ini pidato macam apa, Anies? Sudah tahu itu dilarang dan ada undang-undangnya. Saat pertama kali aja ini Anies ini naik jadi gubernur DKI Jakarta sudah bermasalah. Apalagi jadi presiden, sulit. Anies bahkan mustahil ya. Itu merupakan Anda itu sudah kontroversi dalam pidato perdana Anda. Dalam pidatonya tadi itu sangat menyinggung saudara kita yang dari etnis Tionghoa. Berbicara penjajahan dan pribumi saat dia kalahkan Ahok. Yang dia analogikan saat penjajahan sama kemenangannya yang kebetulan lawannya dari etnis Tionghoa, yakni Ahok. Nah, dalam pidato pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia menggunakan kata pribumi
jelas banget dengan sara politisasi identitas. Publik yang melihat itu atau mendengar pidatonya Anies itu menganggap bahwa Anies adalah rasisme. Pidatonya penuh dengan paradok. Satu sisi dia mengutip kata Bung Karno tentang nasionalisme negara untuk semua rakyat Indonesia. Di sisi lain dia menggelarakan etnisitas pribumi dan non pribumi sebagai diksi untuk pembedaan. Selain itu, Anies telah mengabaikan instruksi Presiden nomor 26 tahun 98 yang melarang menggunakan istilah pribumi dan non pribumi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini mungkin ya yang kemarin dikatakan oleh Pak Surya Paloh, kami memilih dari yang terbaik. Halo Pak, di mana baiknya? Anies ini naik jadi gubernur DKI Jakarta, tujuannya itu satu. Nanti saja kan. Coba lihat dia membuat sistem kinerjanya, pengecatan atap rumah. Ya tujuannya adalah untuk kampanye capres. Dia buat Formula E yang masih bermasalah dengan KPK. Saat ini tujuannya adalah kampanye capres juga. Dia bangun JIS yang sama tujuannya adalah kampanye capres juga. Anies buat JIS kok pakai ibadah. Dan kemanapun Anies ini selalu bawa sound. Mungkin untuk kampanye ya. Masih ingatkah dengan pertama kali dibukanya JIS itu? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia mencoba soundnya. Untuk apa? Untuk kampanye capres juga. Dan sekarang terbukti JIS menjadi lirikan para kadrun. Lihat Anies bangun JIS. Nanti kalau banjir Jakarta, apa kata Anies? Tenang, ada JIS. Ada gempa, tenang masyarakat, ada JIS. Semua nih JIS saja ya. Dan akhirnya Nasdem sama PA212 sama kadron mungkin lagi kebingungan. Anies diusung oleh Nasdem yang nasionalisme, ya bisa dikatakan sedikit nasionalisme lah, yang mendukung pemerintah sementara partisipasinya Anies anti pemerintahan. Ahok adalah korban politisasi identitas Anies, dan jangan mimpi Anies akan bisa gunakan lagi politik identitas, karena lawanmu besok itu adalah ya satu agama dengan Anies. Ya kalau Anies pidatonya kayak kemarin jauh lebih hebat lawanmu, dia lebih asli pribumi. Ayo jurus apa lagi yang Anda mainkan? Masalah dengan KPK, Anies lebih banyak. Masalah mangkrak, Anies lebih mangkrak. Masalah ideologi, Anies lebih nggak jelas. Masalah kedekatan dengan radikalis, Anies yang terbukti berpelukan dengan mereka, erat lagi. Ayo, mau nunjukin kelebihan Anies yang mana? Lebih alim ya? Ya jangan nyapres lah. Ya daftar jadi ketua MUI. Atau apa ya? Atau lebih ganteng. Ini bukan lomba cover majalah, Bah. Ini bukan lomba cover majalah. Atau apa lagi selalunya? Atau lebih bermasalah. Nah, ini doang kelebihannya. Ini doang kelebihan Anies ini. Lebih bermasalah. Jadi kalian masih bingung dengan konten saya, silakan tonton kembali. Biar Anda ini paham, terutama kadron yang punya yang semakin puyeng sendiri. Ya di beberapa komen video saya tuh banyak yang mengatakan udahlah jangan pakai kata kadron. Kadron itu sudah tidak ada. Apa ini? Ini masih ada kadron-kadron.
yang mau merubah sistem negara kita, yang radikal, banyak sekali. Kenapa saya menggunakan kata-kata seperti ini? Karena apa? Karena supaya masyarakat awam itu menjadi tahu apa yang tidak diketahui. Nah, di sini bukan saya istilahnya itu bukan saya membuat video ujaran kebencian, bukan. Agar tapi ini edukasi yang sehingga masyarakat nanti itu bisa paham. Karena apa? Karena tahun 2024 ini merupakan tahun yang sangat mengerikan, tahun politik. Kalau kita tidak memilih pemimpin yang tidak dicintai oleh rakyat, ini merupakan hal yang sangat bahaya. Hal yang sangat berbahaya, yang kalau kita tidak akan memilahnya. Oke, semoga kalian ini paham ya, terutama kalau kadron yang nonton video saya ini lebih baik minggat ya, lebih minggat daripada Anda ini sakit hati. Kemudian ada yang melontarkan kata-kata yang tidak baik, ya silakan saja, itu hak Anda. Tapi yang namanya dunia per-YouTubean ya seperti itu. Oke, saya pikir seperti itu. Sekian, terima kasih. Begitulah kura-kura.